Soal ini bukan kecurangan, ini hal yang terjadi biasa dan mungkin saja hasilnya rata, hanya kesalahan pembacaan C hasil lewat OCR tadi. Tadi sudah disebutkan oleh Komisioner KPU. Anda punya komentar soal itu? Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah-salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Nggak bisa kemudian, ya karena cuma 10 yang meninggal dibandingkan sekian yang hidup ya kita terima dong. Karena cuma sekian yang ketahuan tidak benar ya kita terima dong. Nggak bisa. Salah ya salah. Oke, sampai hari ini apakah negara mengatakan minta maaf? Enggak. Tapi sibuk berdalih mencari segala macam argumentasi. Ini yang membuat kemudian kok kayak begini mental kita bernegara. Kalau di negara lain salah sedikit saja mundur menterinya, salah sedikit saja mundur pejabat negaranya. Hanya kita yang di sini selalu berkompromi dengan angka, seolah-olah suara rakyat itu cuma kumpulan angka, manusia ini cuma kumpulan angka, rakyat kita ini cuma deretan angka-angka saja, nggak ada mananya sama sekali. Seolah-olah kita lupa bahwa 82% APBN kita ya dari pajak mereka yang harus dipertanggungjawabkan dan hitungan yang benar. Nggak bisa kemudian kita sederhanakan seperti itu. Kalau menjawab Maman ya, ya menurut saya banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tak apa namanya? Ya penggelembungan. Sekarang tanggal 20 di banyak kecamatan itu dihentikan kok penghitungan suaranya. Penghitungan suara manual loh yang berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena ada ketidaksinkronan dengan Sirekap. Loh, Sirekap penghitungan manual jalan dong. Untuk kepentingan siapa penghitungan manual itu dihentikan? Apa hubungannya dengan tidak sinkronnya antara data Sirekap dan penghitungan manual? Nggak ada hubungannya. Lalu kenapa yang tidak ada hubungan kemudian dihentikan? Artinya bahwa proses penghentian itu akan punya dampak loh terhadap angka-angka, terhadap proses kecurangan yang mungkin saja terjadi. Orang tahu bahwa ketika semakin lama proses penghitungan itu berjalan, semakin besar peluang kecurangannya. Kecurangan itu tidak bisa lo lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya, mau tidak mau, dorong aja dia hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun, hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya. Kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus ada dipahami. langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada langkah politik parlemen.
Ya, itu dua hal ya. Ada langkah politik di parlemen, silakan, itu hak konstitusi teman-teman yang ada di kita semua lah. Itu silakan. Tapi saya mau bilang begini, ya kalau tadi misalnya ada perubahan, ya namanya ini kan masih dalam proses perhitungan semua. Kan nanti kan akan ada schedule waktu, timing, yang disitulah kita akan menyimpulkan semuanya. Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap Mas ya, kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif karena tadi sudah diakui, sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, Sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Nah, Hati-hati. ini sama loh. Begini Bang, Ketika rakyat tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga negara, ini dia hanya narasi akan percaya pada langkah narasi sendiri. bahwa Nggak hati-hati bisa dengan loh. gerakan rakyat, hati-hati dengan ini Bukan lu yang semua. mengatakan itu. Ini kan Kenapa narasi tidak yang kita paksa memang- negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang Terhadap memang akan terus penggelembungan, diangkat. Entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum Terhadap pemilihan angka yang dulu. salah, entah sengaja tidak sengaja. Mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya Nggak bisa, Man. Boleh catatan dari saya. Lebih baik paksa negara minta maaf. Gini, Kodari, silakan, silakan, kita Kodari. nggak bisa menggunakan sebuah kata-kata besar yang bernama negara. Karena apa? Karena posisi KPU itu adalah lembaga independen. Dia lepas dari partai politik, ya, dan dia bekerja sebagai sebuah lembaga independen. Lembaga independen. Iya, Oke, lembaga independen. Yang kemudian mewakili negara untuk melaksanakan pemilu. Oke. Nggak bisa. Yang kemudian dibiayai oleh Gini loh. anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke. Gini. Dan kita Maka, bilang itu negara. Nggak. maka pertanggungjawabannya Nggak, harus abang mau bilang diberikan itu negara. kepada lembaga yang bersangkutan. Nggak bisa kemudian ditarik ke sana Loh, kemari. tidak bisa dong. Nggak bisa, Bos. Orang dipakai. Ini, Bos, kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Nggak bisa. Anda yang salah kan begitu kan? Bukan bagian dari lembaga negara. Kan makanya saya bilang KPU letakkan lembaga pada negara posisinya bahwa KPU ini adalah lembaga independen. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Proses KPU pemilihannya independen, tapi dikembalikan sebagai kepada lembaga KPU. yang dibiayai oleh APBN. Iya. Dia lembaga negara. Yang kedua, Dia begini. dipilih oleh presiden. Yang bikin panselnya undang-undang ditunjuk oleh itu presiden. ada Anggotanya dipilih oleh hitungan DPR. Dia lembaga elektronik negara. dan hitungan Baik. manual. Dia bekerja adalah menggantikan DPR, negara. partai politik. Jangan sekarang ada perbedaan antara angka elektronik dengan angka KPU, seolah-olah yang salah cuma presiden, padahal yang bikin barang-barang semua partai politik, termasuk Bung Adian dan Bung Maman yang ada di dalamnya, gitu loh. Yang Kenapa mana sekarang ini? yang disalahkan cuma DPR maksudnya, atau aktor DPR. tertentu? Ini adalah Nah, hasil yang dari mana yang kerja dimaksudkan kolektif. ini yang mana? Ya, Yang abang maksudkan yang mana? Saya nggak ngerti. yang mana? Bukan. Pertama begini, Pak. Ini kalau nanya sama saya tolong yang spesifik, jangan bersifat umum. Oke, nanti kita akan lanjut. Yang paling penting apa? Yang paling bagus pada saat ini adalah upload C hasil. Itu paling bagus menurut kami. Jadi kalau itu tetap dilaksanakan, kami hanya merekomendasikan konversinya saja. Dan C hasil tidak akan mungkin direkayasa. C hasil nggak mungkin direkayasa. Kalau di foto, Mungkin, Bung Adian. Mungkin. iya. Jangan iya. Bukan, nggak gini. Kita Nah, gini, Bang. Pak. Kalau mungkin nggak kalau- satu hasil direkayasa mungkin ada nggak berapa banyak kertas C1 yang di tip X yang Nah, itu benar, itu benar. Nah, nah. Ya, benar Bukan hanya di dong. media sosial yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Nah, Kita juga C hasil itu, C hasil itu Sebentar, saya foto. tanya Pak. Iya. Bapak, saya juga melihat juga makanya- ada C hasil yang di tip X di daerah di Papua. Itu benar nggak? Yang mana di Papua? Iya. Di-upload apa enggak di Papua? Pertanyaannya. Itu ada di media sosial Papua Selatan di Iya, tip X. di-upload apa tidak? Saya tidak tahu karena tidak disebutkan. Jadi Bawaslu tidak menemukan itu. Nggak. Tidak menemukan, Bung Adian. Di beberapa tempat kelihatan coret-coretnya. Nanti sebentar. TPN sedang mengumpulkan bukti dan buktinya banyak sekali. Nanti kita akan berbantah-bantahan tentang bukti demi bukti yang sedang dilakukan. Tip X ini ya. Tip X dicoret yang segala macam yang kita anggap itu mencurigakan. Bawaslu tidak menemukan hal serupa sejauh ini. Yang mana? Tip X tadi. TPS di Papua. Papua kan Bukan tidak di upload. beberapa tempat tadi banyak katanya. Nggak ada. Tidak ada, oke. Iya. Baik. Ya, kita akan lihat nanti ke depan seperti apa tentu. Tapi pertanyaan yang kedua tadi, ada yang mau sampaikan lagi, Pak Ketua Bawaslu? Kemudian kalau misalnya dianggap Sirekap ini bermasalah, ya ke depan seharusnya yang hanya upload saja yang kemudian jadi Ya. jadi pegangan kita. Upload C hasil. Dulu kenapa jadi masalah? Kenapa kemudian C hasil itu penting? Karena dulu C hasil ini banyak dicari para peserta pemilu dan caleg. Bang Adian mengalami, Bang Maman mengalami pasti. Itu mahal itu namanya C hasil itu. Tapi sekarang begitu diupload tidak ada lagi yang Oke. coba main-main lagi. Saya harus hargai nanti sebelum ke Bung Rocky karena Bung Maman harus pergi dari sini karena ada rapat. Enggak, gue mau ngomong kalau Sedikit aja. Oh, harus ada Bung Maman. Iya, iya. Harus ada Bung Maman. Oke. Ini ya. Oke. Udah, oke. Silakan. Oke. Soal Mahkamah Konstitusi tadi juga pertanyaan bisa disinggung sedikit. Dan di